Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dari hidup saya. Itu bukan masalah besar, hanya 3 tahapan. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Saya keluar dari sebuah universitas setelah 6 bulan pertama, tapi kemudian tetap tinggal bertahan. Selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. Jadi kenapa aku keluar? Itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu angkat saya masih muda, mahasiswa pascasarjana yang belum menikah, dan dia memutuskan untuk mengadopsiku. Dia merasa sangat yakin bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya sudah siap bagi saya untuk diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Kecuali saat aku keluar, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka sangat menginginkan seorang gadis jadi orang tuaku yang masuk dalam daftar tunggu. Mendapat telepon di tengah malam menanyakan, "Kami punya bayi laki-laki yang tak terduga. Apakah kamu menginginkan dia?" Tentu saja mereka berkata. Ibu kandungku mengetahuinya kemudian bahwa ibuku belum pernah lulus kuliah. Dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. Dia menolak menandatangani surat-surat adopsi terakhir. Dia hanya mengalah beberapa bulan kemudian, ketika orang tuaku berjanji bahwa aku akan kuliah. Ini adalah awal dalam hidupku. Dan 17 tahun kemudian, aku memang kuliah. Tapi dengan naifnya aku memilih perguruan tinggi. Itu hampir sama mahalnya dengan Stanford. Dan semua orang tua kelas pekerja saya, tabunganku dihabiskan untuk biaya kuliahku. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat nilai di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan membantu saya mengetahuinya. Dan inilah aku, menghabiskan semua uang yang ditabung orang tuaku, seluruh hidup mereka. Jadi aku memutuskan untuk keluar, dan percayalah semuanya akan baik-baik saja. Itu cukup menakutkan pada saat itu, tapi melihat ke belakang, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Pada saat saya keluar, saya bisa berhenti, mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya, dan mulai mampir ke sana. Itu tampak jauh lebih menarik. Tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi aku tidur di lantai dan kamar teman. Saya mengembalikan botol kok untuk deposit 5 sen untuk membeli makanan. Dan aku akan berjalan. Perjalanan sejauh 7 mil, melintasi kota setiap minggu malam. Untuk mendapatkan 1 kali makan enak dalam seminggu di kuil Hari Krishna. Saya menyukainya, dan banyak hal yang saya temui. Dengan mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya, ternyata sangat berharga di kemudian hari. Izinkan saya memberi Anda satu contoh. Trade Collect saat itu menawarkan mungkin instruksi kaligrafi terbaik di negeri ini, di seluruh kampus. Setiap poster, setiap label di setiap laci, dikaligrafi tangan dengan indah. Karena aku sudah keluar dan tidak harus mengambil kelas normal, saya memutuskan untuk ambil kelas kaligrafi untuk mempelajari cara melakukan ini. Saya belajar tentang tipografi serif dan sans serif, tentang memvariasikan jumlah ruang antar yang berbeda, kombinasi huruf, tentang apa yang membuat tipografi hebat menjadi hebat. Itu sejarah yang indah, halus secara artistik, dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh ilmu pengetahuan, dan menurutku itu menarik. Tidak satu pun dari ini bahkan mempunyai harapan akan penerapan praktis apapun dalam hidup saya. Tapi 10 tahun kemudian, ketika kami merancang komputer Macintosh pertama, semuanya kembali padaku. Dan kami merancang semuanya ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saja aku tidak pernah mampir pada mata kuliah tunggal itu di perguruan tinggi, Mac tidak akan pernah memiliki banyak teks wajah atau font dengan spasi proporsional. Dan karena WXDWS hanya salinan Mac, kemungkinan besar tidak ada komputer pribadi yang memilikinya. Jika saya tidak pernah keluar, saya tidak akan pernah mengikuti kelas kaligrafi itu. Dan komputer pribadi mungkin tidak memilikinya. Tipografi indah yang mereka lakukan tentu saja tidak mungkin menghubungkan titik-titik dengan harapan ketika saya masih kuliah. Tapi itu sangat jelas melihat ke belakang. 10 tahun kemudian lagi,
Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik di masa depan. Anda hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik itu akan terhubung di masa depanmu. Kamu harus percaya pada sesuatu, takdir nalurimu, karma hidup apapun. Karena percaya itu, titik-titik itu akan terhubung di jalan. Akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda. Bahkan ketika itu membawamu keluar dari jalan yang sudah usang. Dan itu akan membuat perbedaan besar. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung. Saya menemukan apa yang saya suka lakukan di awal kehidupan. Dan aku mulai membuat apel di garasi orang tuaku ketika aku berumur 20 tahun. Kami bekerja keras, dan dalam 10 tahun, apel telah tumbuh hanya dari kami berdua di garasi. Menjadi perusahaan bernilai 2 miliar dolar, dengan lebih dari 4.000 karyawan. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya, dan aku baru saja berumur 30 tahun. Dan kemudian saya dipecat. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda dirikan, serta apel tumbuh? Kami mempekerjakan seseorang yang menurut saya sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan bersamaku. Dan untuk tahun pertama atau lebih, semuanya berjalan baik. Tapi kemudian visi kami tentang masa depan mulai berbeda, dan akhirnya kami berselisih. Ketika kami melakukannya, Dewan Direksi kami memihaknya. Dan seterusnya pada usia 30, saya keluar secara terbuka. Apa yang telah terjadi? Fokus seluruh kehidupan dewasa saya telah hilang dan itu sangat menghancurkan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untuk beberapa bulan, saya merasa akan membiarkan generasi sebelumnya, pengusaha turun. Bahwa saya telah menjatuhkan tongkat estafet, seperti yang diberikan kepadaku. Saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyce, dan mencoba meminta maaf, karena telah melakukan kesalahan yang sangat parah. Saya adalah orang yang sangat gagal di depan umum, dan aku bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah. Tapi sesuatu perlahan mulai menyadarkanku. Saya masih menyukai apa yang saya lakukan. Pergantian peristiwa di Apple tidak mengubahnya sedikit pun. Saya telah ditolak, tapi aku masih jatuh cinta. Jadi saya memutuskan untuk memulai dari awal. Saya tidak melihatnya saat itu, tapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Beratnya menjadi sukses, digantikan oleh ringannya menjadi pemula lagi. Kurang yakin tentang segalanya, itu membebaskan saya untuk melakukannya. Memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun ke depan, saya memulai sebuah perusahaan bernama berikutnya. Perusahaan lain bernama Pixar, dan jatuh cinta dengan seorang wanita luar biasa. Siapa yang akan menjadi istriku? Pixar kemudian menciptakan yang pertama di dunia, film fitur animasi komputer, Toy Story, dan sekarang, studio animasi paling sukses di dunia. Dalam serangkaian peristiwa yang luar biasa, Apple yang dibeli berikutnya, dan saya kembali ke Apple, dan teknologi yang kami kembangkan. Berikutnya adalah inti dari kebangkitan Apple saat ini, dan Lorraine dan saya memiliki keluarga yang luar biasa bersama. Belum dipecat dari Apple, aku yakin semua ini tidak akan terjadi jika aku melakukannya. Itu obat yang rasanya tidak enak, tapi saya rasa Pasin membutuhkannya. Suatu saat hidup, terkadang hidup akan memukul kepalamu dengan batu bata. Jangan kehilangan kepercayaan. Saya yakin itulah satu-satunya hal yang membuat saya terus maju, adalah bahwa saya menyukai apa yang saya lakukan. Anda harus menemukan apa yang Anda sukai, dan itu berlaku untuk pekerjaan dan juga untuk kekasih Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, tetap mencari, dan jangan menetap. Seperti halnya semua masalah hati, kamu akan tahu kapan kamu menemukannya. Dan seperti hubungan hebat lainnya, itu menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah mencari, jangan puas. Cerita ketigaku adalah tentang kematian.
Saat aku berumur 17 tahun, saya membaca kutipan yang kira-kira seperti itu. Jika Anda menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda, suatu hari nanti kamu pasti benar. Itu memberi kesan pada saya, dan sejak saat itu, selama 33 tahun terakhir, saya telah melihat ke cermin setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri, andai hari ini adalah hari terakhir hidupku, apakah saya ingin melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan kapanpun jawabannya adalah tidak. Selama terlalu banyak hari berturut-turut, saya tahu saya perlu mengubah sesuatu. Mengingat bahwa aku akan segera mati adalah alat paling penting yang pernah saya temui untuk membantu saya membuat pilihan besar dalam hidup. Karena hampir semuanya, semua harapan eksternal, semua kebanggaan, semua ketakutan akan rasa malu atau kegagalan, hal-hal ini hilang begitu saja saat menghadapi kematian. Hanya menyisakan apa yang benar-benar penting. Mengingat bahwa kamu akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan berpikir kamu akan kehilangan sesuatu. Kamu sudah telanjang. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti hatimu. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga tidak ingin mati untuk sampai ke sana. Namun kematian adalah tujuan yang kita semua alami. Tidak ada seorang pun yang pernah lolos darinya. Dan memang begitulah seharusnya. Karena kematian kemungkinan besar merupakan satu-satunya penemuan terbaik dalam hidup. Itu adalah agen perubahan hidup. Ia menghapuskan yang lama untuk membuka jalan bagi yang baru. Saat ini yang baru adalah kamu. Tapi suatu hari nanti, tidak terlalu lama dari sekarang, engkau perlahan-lahan akan menjadi tua dan disingkirkan. Maaf terlalu dramatis, tapi itu memang benar. Waktumu terbatas. Jadi jangan sia-siakan dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma yang tinggal bersamanya, hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan orang lain, opini menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Dan yang paling penting, miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Mereka antar bagaimana sudah tahu Anda ingin menjadi apa. Segala sesuatu yang lain adalah hal sekunder. Tetaplah lapar. Tetaplah bodoh.